Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, kali ini kalian akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak, kalian akan diajarkan oleh Bu Kusnul tentang bab yang pertama, yaitu tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika berdakwah. Anak-anak, untuk materi yang pertama yaitu dakwah Nabi Muhammad, anak-anak bisa melihat halaman 4-5 pada buku SKI kalian. Kemudian untuk minggu depan kalian bisa belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah, halaman 6-10. Kemudian yang terakhir yaitu ketabahan para sahabat Nabi Muhammad, halaman 10-13. Anak-anakku, setiap perjuangan pasti ada rintangannya. Dakwah Nabi Muhammad untuk mengenalkan agama Islam agar diterima di masyarakat tidaklah mudah. Banyak gangguan dan rintangan menghadang. Namun, beliau tetap tabah, sabar dalam menghadapi, dan tentunya yang paling penting, beliau senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, semua orang pasti memiliki ujian, baik miskin, kaya, tua, muda, semuanya pasti memiliki masalah, pasti memiliki ujian. Namun, sabar, ikhlas, dan tawakal itulah kuncinya untuk menghadapi ujian. Anak-anak, Bu Kusnul akan menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi dilakukan yang pertama secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, Nabi berdakwah secara terang-terangan. Oke, anak-anak, sebelum melanjutkan ke pembelajaran dakwah secara sembunyi-sembunyi, Ibu akan menjelaskan apakah dakwah itu. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah. Islam adalah agama Allah yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Namun anak-anak, tidak semua umat manusia mau menerima ajaran agama Islam. Nah, saat Rasul berusia 40 tahun, Nabi berkhalwat atau menyepi di Gua Hiro. Beliau menerima wahyu yang pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, setelah kejadian tersebut, diceritakan Rasul kepada istrinya yaitu Ummi Khadijah. Ibu Khadijah kemudian mengajak Rasul bertemu dan bercerita kepada sepupu Khadijah yang bernama Warokoh bin Naufal. Nah, anak-anak, Warokoh bin Naufal ini ia adalah seorang pemeluk agama Nasrani yang taat, yang rajin mempelajari kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Nah, dalam pertemuannya tersebut, Warokoh bin Naufal menyampaikan kepada Khadijah dan juga kepada Nabi Muhammad bahwasannya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian anak-anak, Nabi Muhammad pun mulai berdakwah atau mengenalkan ajaran agama Islam setelah turun surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, yang pertama, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam berdakwah, Rasul ini selalu mendapat
petunjuk dari Allah ya anak-anak ya. Jadi apa yang beliau sampaikan bukan berasal dari akal pikirannya sendiri, namun berasal dari Allah. Dapat petunjuk dari Allah melalui malaikat Jibril ya. Jadi Al-Quran turun itu adalah wahyu-wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, dakwah beliau masih terbatas di kalangan keluarga sendiri, sehingga dakwah Nabi ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian dakwah yang secara terang-terangan. Pada tahun keempat kenabian, jadi Rasul diangkat menjadi Nabi pada umur 40 tahun, sehingga pada usia 44 tahun, turunlah perintah Allah yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, anak-anak, beliau memulai dakwah secara terang-terangan dengan mengundang kerabat dan orang terpandang dari kalangan kafir Quraisy dalam jamuan makan. Nah, apa yang terjadi ketika undangan di meja jamuan makan? Nabi menyampaikan ajaran yang benar. Beliau mengajak untuk menyembah Allah dan meninggalkan patung-patung dan benda-benda yang mereka buat. Nah, orang-orang yang hadir di jamuan makan ini banyak yang menolak ajakan Nabi karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Ada yang menentang dengan bahasa yang halus. Namun, ada pula dengan cara yang kasar dan terang-terangan, seperti paman beliau yaitu Abu Lahab. Abu Lahab menolak dengan keras dan lantang. Ia mengatakan bahwa orang-orang Quraisy akan memusuhinya jika Nabi terus melanjutkan dakwahnya. Nah, anak-anak, sejak setelah peristiwa itu, yaitu setelah undangan jamuan makan, Nabi dan pengikutnya selalu mendapatkan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Semakin keras tantangan kaum kafir Quraisy, Nabi dan pengikutnya makin bersemangat untuk berdakwah. Nah, Nabi dan pengikutnya selalu sabar dan tidak putus asa. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga sabar dalam mencari ilmu sebagai seorang pelajar? Tentunya semakin kalian tidak paham terhadap suatu mata pelajaran, maka kalian semakin bersemangat untuk mempelajarinya. Dan jangan lupa untuk tetap meminta dibukakan kecerdasan, akal kalian dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Tentunya kalian meminta kepada Allah Sang Maharaja, pemilik ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak, jadi contohlah Nabi Muhammad dalam berjuang untuk menyebarkan agama Islam. Nah, untuk kalian tetap berjuang untuk terus belajar supaya kalian menjadi putra-putri yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, Allahumma amin. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran dari Bu Husnul. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.